Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, materi pembelajaran pada video kali ini adalah kita akan melanjutkan pembahasan tentang cara membaca huruf-huruf yang bertanda tanwin un saat bertemu dengan huruf bertasdid. Pada video sebelumnya sudah kita pelajari bersama cara membaca tanwin un saat bertemu dengan huruf bertasdid, yang huruf bertasdidnya itu yang dihadapi oleh tanwin un ada 4, yaitu mim bertasdid, yang kedua nun bertasdid, yang ketiga ya bertasdid, dan yang keempat waw bertasdid. Nah, ini materi sebelumnya sudah sama-sama kita pelajari cara pembacaan tanwin un saat bertemu 4 huruf bertasdid, yaitu huruf mim, huruf nun, ya, dan waw. Pada video ini kita akan melanjutkan cara pembacaan tanwin un saat bertemu dengan huruf bertasdid, dan huruf bertasdid yang akan dihadapi pada video kali ini, pada contoh video kali ini adalah 2 huruf, yaitu huruf lam dan ro. Huruf tasdid yang dihadapi oleh tanwin un pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama huruf lam, yang kedua huruf ro. Baik, kita akan memulai pembelajaran materi ini dengan sama-sama memperhatikan materi yang sudah saya tampilkan di layar monitor. Kita mulai dengan latihan praktik membaca tanwin un saat bertemu dengan lam tasdid. Perhatikan baris yang pertama. Contoh pada baris yang pertama. Zalimun, zalimun. Ya, pada contoh ini kita menemukan kata zalimun yang berakhiran dengan tanwin un yang nempel pada huruf mim, zalimun. Ini adalah bunyi tanwin un sebelum dipertemukan dengan lam tasdid, zalimun. Bunyi n-nya terdengar jelas. Sekarang bandingkan praktek membaca tanwin un pada kata zalimun ini saat dipertemukan dengan lam tasydid. Zalimulli, zalimulli. Sebelum dipertemukan dengan lam tasydid, zalimun, jelas bunyi n-nya. Sekarang setelah dipertemukan dengan huruf lam bertasydid, maka bunyinya berubah. Zalimulli. Suara tanwinnya dimasukkan, digabungkan, melebur ke huruf lam bertasdid. Adapun perbedaannya dengan materi sebelumnya, ya, yaitu saat dipertemukan dengan lam tasdid ini tidak perlu ditahan lama. Sedangkan materi sebelumnya tanwin un bertemu dengan 4 huruf bertasdid, yaitu mim, nun, waw, dan ya. Itu cara pembacanya harus menyertakan gunnah, dengungan selama 2 harokat. Akan tetapi saat bertemu dengan lam tasdid itu praktek membacanya tanpa menyertakan gunnah, jadi tidak perlu ditahan lama. Contoh, tidak perlu kita baca seperti ini, zalimulli, itu terlalu lama, cukup menekan saja. Zalimulli. Kita ulang. Contoh zalimun sebelum bertemu dengan lam tasdid. Zalimun. Berikutnya setelah bertemu dengan lam tasdid.
zalimul li. Kita ulang. Zalimun, zalimul li. Nah, berikutnya kita baca contoh yang diambil dari potongan ayat Al-Quran. Ada zalimun, tanwin un, bertemu lam tasydid. Zalimul li nafsihi, zalimul li nafsihi. Ya. Demikian contoh yang pertama, tanwin un saat bertemu dengan lam tasydid. Kita baca ulang, rasakan perubahan bunyi, perbedaan bunyi sebelum dipertemukan dengan tasydid dan setelah dipertemukan dengan tasydid. Dan tasydidnya di sini adalah nempel pada huruf lam. Kita mulai. Baris yang pertama, zalimun, zalimul li, zalimul li nafsihi. Ya, demikian perubahan bunyi dari zalimun menjadi zalimul li, dan contohnya dalam potongan ayat Al-Quran. Sekarang kita maju ke pembacaan contoh yang kedua. Ya, pada contoh yang kedua di sini kita temukan tanwin un pada kata la raufun, la raufun. La raufun, tanwin un nempel pada huruf fa. Bunyi asal suara n-nya jelas, la raufun. Berikutnya, la raufun bertemu dengan huruf ro bertasydid, maka cara pembacaannya berubah. Yang asalnya la raufun berubah menjadi la raufur, ya, masuk ke huruf ro, melebur ke huruf ro, digabung ke huruf ro, kemudian tanpa ditahan lama prakteknya, seperti pembacaan tanwin un bertemu dengan lam tasydid di atasnya. Ya, kita ulang. La raufun sebelum bertemu dengan ro bertasydid. La raufun. Berikutnya la raufur ra, la raufun, la raufur ra. Dari fun berubah menjadi fur, kemudian tidak perlu ditahan lama. Contoh, tidak perlu kita membaca seperti ini, la raufur ra. Nah, tidak perlu ditahan, cukup ditekan saja, la raufur ra. Berikutnya kita baca contoh potongan ayat Al-Quran yang di dalamnya ditemukan tanwin un bertemu dengan ro bertasydid. La raufur rahimun, la raufur rahimun. Demikian contoh praktik membaca tanwin un sebelum bertemu dengan ro bertasydid dan setelah bertemu dengan huruf ro bertasydid. Kita baca ulang contoh yang kedua, tanwin un bertemu dengan ro bertasydid sebelum dan setelahnya. La raufun, la raufur ra, la raufur rahimun. Ya, demikian contoh tanwin un bertemu dengan ro tasydid. Ya, ada dua contoh di bawahnya.
ada tanwin un bertemu lam tasdid dan tanwin un bertemu dengan ro tasdid. Ya, kita baca yang contoh yang ketiga, baris yang ketiga. Aduwun, aduwun. Bandingkan dengan contoh yang di tengah. Aduwun setelah bertemu dengan lam tasdid. Aduwulla, aduwulla. Asalnya aduwun berubah menjadi aduwulla. Contoh pada potongan ayat Al-Quran. Aduwullaka, aduwullaka. Contoh terakhir. Nuhun, nuhun. Pada kata ini kita temukan tanwin un yang nempel pada huruf H, nuhun. Contoh yang di tengah ini tanwin un, nuhun bertemu dengan ro bertasdid. Nuhurro, nuhurro. Terjadi perubahan bunyi yang asalnya nuhun berubah menjadi nuhurro, nuhun berubah menjadi nuhurro. Tidak perlu ditahan lama, cukup menekan saja, masukkan ke ro, gabungkan ke ro tanpa perlu ditahan lama. Kita baca ulang sebelum bertemu dengan ro. Nuhun, setelah bertemu dengan ro, nuhurro. Ya, berikutnya kita baca contoh yang diambil dari potongan ayat Al-Quran. Tanwin un bertemu dengan ro. Nuhurrobbi, nuhurrobbi. Mari kita baca ulang contoh yang terakhir. Nuhun, tanwin nuhun. Nuhun, nuhurro, nuhurrobbi. Sahabat-sahabat Al-Quran, demikian cara pembacaan tanwin un saat bertemu dengan lam tasdid dan ro bertasdid. Semoga bermanfaat. Saya Irfan Susiolo, sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.